Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mekanik Desa bersama Semes tahun 2004 dengan keluhan setiap penggantian olinya selalu berkurang. Setelah saya cek, ternyata ini berasap, yaitu asapnya tipis tapi konstan. Bila di blayer baru kelihatan. Ini untuk analisanya, kemungkinan ring shakernya ataupun seal clamp-nya sudah mulai aus. Untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, kita harus membongkar bagian klep serta melihat bagian shaker ataupun piston. Pertama-tama kita lepas bagian filter udara, selanjutnya bagian karburator kita lepas, kita kendorin bagian tutup samping kanan, kita kendorin dulu. Sementara itu karburatornya kita kencang ataupun kita tali ke bagian rangka supaya tidak mengganggu nanti waktu kita melepas. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Ini adalah maraton pembongkaran mesin, sehari harus jadi. Ini saya bongkar sore hari, mungkin besok siang ataupun pagi harus sudah jadi. Oke, kita lepas knalpotnya. Ini menggunakan kunci 12, bagian depan mur 10. Ini Semes ini keluar asap tipis, yaitu terutama bila di blayer akan kelihatan. Ini waktu 3 bulan olinya hanya tinggal 1 gelas, padahal ini jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran bagian shaker ataupun blok. Yang pertama kita kendorin bagian baut kop menggunakan kunci shock 12. Selanjutnya kita buka bagian timing menggunakan kunci T8. Ini bautnya ada 2 buah. Oke, selanjutnya kita kendorin bagian lifter ESI-nya. Ini yang bagian tutup lifter ESI-nya menggunakan T10, sedangkan baut pengancingnya menggunakan kunci T8. Oke, setelah semuanya kendor, kita buka tutup timingnya. Ini kita kendorin bagian lidah kamprat ataupun juga namanya ini bagian itu penahan kamprat. Oke, selanjutnya kita kendorin baut 10 pengikat head dengan blok. Ini baut ini, dan satu lagi pengikat blok dengan crankcase ataupun dengan blok mesin. Oke, setelah 3 baut terlepas, selanjutnya kita lepas lifter ESI-nya. Ini menggunakan kunci T8. Untuk sementara baut penutup atas menggunakan T10, kita kendorin dulu. Oke, kita lepas. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Ini pengerjaan Semes ini maraton ataupun dituntut cepat. Oke, kita lepas noken as, tinggal tarik saja. Bila rantai kampratnya sudah kendor ataupun lifter ESI-nya sudah terlepas, maka bagian noken asnya tinggal kita tarik saja langsung terlepas. Selanjutnya kita bongkar kopnya yang sudah kita kendorin tadi keempat bautnya, yaitu dengan kunci shock 12. Oke, selanjutnya kita lepas dulu nanti ini businya. Businya kita lepas supaya tidak mengganggu nanti waktu pembersihan ataupun melakukan penyekuran. Oke, kita lepas. Ini tutup bagian templar ataupun tutup bagian untuk melepas templar, yaitu bautnya 3 buah menggunakan kunci T8. Oke, kita lepas. Ini ada sealnya, nanti kita ganti juga. Kita lepas, kita pisahkan blok dengan kop menggunakan obeng min. Oke, kita tarik pelan-pelan, yang penting hati-hati asal selamat. Oke, selanjutnya kita lepas lidah kamprat bagian atas. Ini kita cek, kalau sudah jelek kita ganti, ternyata itu masih bagus. Oke, kita bongkar. Selanjutnya
Ini kelihatan sekali bergerak, tapi nanti kita cek dulu apakah ring shakernya ataupun harus di quarter ataupun tidak. Inilah penampakannya. Seperti ini kelihatannya ini masih mulus. Nanti kita coba cek. Ini kita bersihkan dulu menggunakan lap. Nanti kita cuci pakai bensin. Oke. Ini smash ini tahun 2004. Ini sudah pernah turun mesin 1 kali, yaitu ini shakernya sudah pernah ganti 1 kali kata yang punya. Selanjutnya kita lepas shakernya. Kita lepas gancingan sebagian kanan, lalu kita pukul pen shakernya menggunakan kunci gagang T8. Ini setelah pukul pelan-pelan menggunakan palu plastik saja, jangan palu besi. Oke, sudah terlepas. Nanti kita cek ukurannya berapa. Ini kelihatan mengkilap. Berarti ini sebenarnya keausan masih kecil ataupun masih bisa ditoleransi. Dan kemungkinan besar ini adalah dari seal clamp-nya. Baik in maupun X biasanya seal clamp-nya sudah mengeras, sehingga oli masuk melalui celah di antara klep dan ikut terbakar. Oke, untuk melakukan pengecekan ini ring shakernya sudah aus apa belum, kita nanti dengan cara memasukkan ring shakernya, baik yang nomor 1 ataupun yang tengah nomor 2, yaitu dengan cara ring shakernya dimasukin di pas tengah-tengah blok, lalu kita tekan menggunakan shaker. Shakernya kita buat ngukur ini di pas tengah-tengah pergerakan titik atas maupun titik bawah. Ya, ingat, ring shakernya kita pasang pada bagian tengah di antara titik atas maupun titik bawah. Ini kita dorong menggunakan shaker biar rata. Kemudian kita lihat celahnya. Itu celahnya bisa kita lihat itu minimal itu sekitar 0,03, maksimal 0,03. Kalau lebih dari 0,03 berarti perlu diganti dengan yang baru. Kemudian kalau kita memasang yang baru apabila tidak di quarter juga harus dicek kembali. Celahnya itu maksimal 0,03. Maksimal 0,03. Oke. Ini celahnya masih sempit sekali, berarti nanti ini tidak usah di quarter, langsung ganti aja yang baru ya. Yang benar ini celahnya 0,03, itu udah maksimal. Kalau normal itu 0,01 kurang lebih, 0 atau 1/100 mili. Kalau 0,03 adalah 3/100 mili. Oke, selanjutnya kita bersihkan baik blok maupun kopnya. Kita lepas bagian klepnya. Ini kita lepas bagian klepnya, nanti kita sekur. Kita menggunakan T8, ini agak keras. Kita buka tutup bagian klepnya. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe supaya channel kami bisa menyajikan ilmu ataupun pengetahuan terutama tentang perbaikan dan perawatan sepeda motor, baik itu matic maupun non matic, baik itu Honda, Yamaha ataupun Suzuki. Karena motor yang ada di pasaran yaitu kebanyakan Honda, Yamaha, dan Suzuki. Baik motor baru ataupun motor lawas, motor karburator ataupun motor injeksi, kami siap membahas ataupun menyajikan perbaikan ataupun perawatan. Selanjutnya kita copot. Ini adalah as bagian templar atau as bagian pelatuknya. Dua-duanya kita lepas, cukup dimasukkan baut 12 lalu kita tarik, tidak menggunakan tracker, langsung ditarik saja bisa. Oke, ini bentuk templarnya, kita cek masih bagus. Ingat, di dalamnya ada ring gelombangnya sebanyak 2 buah. Ring gelombang itu berguna untuk menghindari templar goyang kiri kanan. Selanjutnya kita melakukan penyekuran. Yang pertama kita sekur adalah klep X. Klep X ini kebanyakan yang mengalami keausan karena terkena panas yang tinggi.
Menyekur klep ini rata-rata membutuhkan waktu 15-20 menit. Itu klep X. Kalau klep in biasanya lebih cepat, yaitu sekitar 10-15 menit. Kita menggunakan tangan untuk menghasilkan goresan yang lembut. Oke, kita sekur yang X sudah. Selanjutnya kita menyekur yang in. Oke, kita sekur bagian in. Selanjutnya kita menyekur klep in dengan kedua tangan, kita putar-putar sampai permukaannya halus. Ini membutuhkan waktu kira-kira 10-15 menit dengan menggunakan sekur yang halus. Oke, ini waktunya saya persingkat. Selanjutnya setelah kurang lebih klep X-nya 15 menit dan klep in-nya 10 menit, saya cuci menggunakan bensin untuk melihat bila nanti ada permukaan yang belum halus, maka saya ulangi lagi dalam penyekuran ini. Oke, kita cuci dulu klepnya, kita lihat ini, oh ini sudah melingkar, tanda putihnya sudah melingkar, berarti klepnya sudah bagus, penyekuran sudah merata. Selanjutnya kita coba pada head kopnya, itu head silindernya ini atau kop silindernya, kita cuci menggunakan bensin, kita hilangkan sisa bekas sekur, karena kalau tersisa ini nanti kalau mesinnya hidup ini sangat berbahaya. Maka kita cuci dengan bersih. Kita lihat ini sudah kelihatannya sudah bersih, sudah melingkar titik putihnya, sudah mengkilap. Berarti ini penyekurannya sudah selesai. Selanjutnya kita mengganti seal klep. Ini seal klepnya kita menggunakan tang, langsung kita tarik. Oke, kita lepas seal klepnya. Kedua-duanya kita ganti. Ini saya persiapkan satu set seal klep. Oke, ini kita pasang seal klepnya. Seal klepnya kita kasih pelumas dulu bagian dudukannya. Kedua dudukannya kita kasih pelumas, yaitu menggunakan oli yang bersih, bukan oli bekas. Oke, cukup kita tekan dengan ibu jari saja, langsung masuk klek gitu. Oke, kedua-duanya kita pasang. Oke, seal klepnya sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang klepnya. Oke, klepnya sudah saya pasang, pernya sudah pasang. Sekarang kita masang bagian pengunci klepnya, yaitu saya menggunakan kunci T14 dan bantuan karet. Oke, ini bekas ban dalam sepeda motor saya sobek. Saya untuk bantuan ini cukup ditekan menggunakan kunci 14, kunci T14. Oke, sudah terpasang yang satu. Jangan lupa bagian bawah kita ganjel ataupun kita kasih dudukan, bisa menggunakan laker bekas ataupun sesuatu misalnya roller bisa, atau bekas yang mudah adalah bekas laker 6201 untuk mengganjal bagian bawah untuk mempermudah pemasangan pengancing klep. Oke, dengan bantuan karet. Oke, cukup kita tekan. Ini sudah terpasang kedua-duanya. Kita pukul untuk memastikannya. Oke, sudah terpasang semuanya. Selanjutnya kita memasang templar. Kita persiapkan templarnya dan bos templar ataupun as templarnya. Kita kasih pelumas juga biar lebih mudah dalam pemasangannya ataupun sebagai pelumasan pertama sebelum sepeda motor nanti hidup. Oke. Di sini di dalamnya ada per gelombangnya, jangan sampai tertinggal. Oke, kita pasang satu persatu. Templarnya kita pasang asnya. Yang satu sudah terpasang. Oke, yang satu lagi. Jangan lupa pula seal ada ring gelombangnya. Oke, kita pasang. Cukup kita tekan saja sudah bisa masuk. Tidak perlu menggunakan tracker dalam pemasangan ataupun pelepasan. Oke. Selanjutnya saya akan memasang piston kit. Yang saya pasang pertama adalah ring olinya, terus penahan ring olinya,
Yang pertama adalah yang kita pasang ring oli, terus ring penahan ring oli. Ring yang spiral itu adalah ring oli. Oke. Ini penahan ring olinya. Oke. Celahnya jangan disejajarkan, membentuk huruf V ataupun huruf Z ya, bisa. Oke, selanjutnya kita pasang ring yang tengah. Tulisan angka misalnya 50 ada di bagian depan ataupun atas. Oke. Ini jangan terbalik antara ring yang tengah dengan yang depan. Kalau yang tengah sisinya tajam, kalau ini yang depan sisinya halus. Ada huruf T ataupun angka, berarti itu yang ada di depan. Oke, posisinya membentuk huruf V, victory, huruf V, jangan sejajar. Oke, sekali lagi pemasangan ring jangan celahnya sejajar, harus berbentuk V ataupun J. Misalnya yang satu serong kiri, yang satunya lagi serong kanan. Jangan kedua-duanya serong kiri ataupun serong kanan semuanya. Selanjutnya kita pasang sirklip pengunci pen shaker. Oke, kita pasang dulu penguncinya yang sebelah dulu. Bisa menggunakan tang ataupun bisa menggunakan yang lain. Oke, selanjutnya kita untuk memasang mencocokkan ataupun memposisikan supaya tepat, maka kita pasang pennya dulu untuk pemasangan ini ring. Oke, kita menggunakan tang. Sirklipnya ini sirklip ataupun namanya juga pengunci shaker. Selanjutnya kita pasang shakernya, kita pasang pada stang. Oke, selanjutnya kita pasang pengunci yang bagian kanan. Ini yang sebelah kanan belum saya pasang penguncinya atau sirklipnya. Saya menggunakan tang sirklip. Itu lebih mudah. Cukup ditekan lalu dimasukkan, lalu dilepas, sudah terpasang. Selanjutnya kita putar supaya ini benar-benar tepat pada tempatnya, pada markingnya. Ini sudah masuk ke posisinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan perpak bagian bawah, yaitu di antara sambungan itu kita kasih lem sedikit biar nanti kalau ada celah yang lama itu tertutup dengan lem. Saya menggunakan lem jenis tribon. Oke, selanjutnya ini kita pasang perpak bagian bawah blok. Oke, selanjutnya kita pasang pelan-pelan. Yang penting rapi ataupun tepat, jangan terburu-buru biar hasilnya lebih maksimal. Ini pemasangannya. Selanjutnya kita pasang bloknya. Oke, kita tepatkan dulu celahnya, jangan sejajar. Sekali lagi, celah ring shakernya jangan sejajar, harus satu serong kiri, satu serong kanan. Oh ya, jangan lupa teman-teman di like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang, biar kami semangat untuk membuat video ataupun konten-konten lainnya. Ini kita pasang shakernya pada blok, kita goyangkan kiri kanan. Oke, sesudah masuk kita tarik bagian kamratnya. Oke, kita dorong pelan-pelan sambil digoyang kiri kanan. Oke, ini sudah masuk tapi belum sempurna. Kita bisa menggunakan bantuan palu ya. Ini saya pukul pakai palu karet. Jangan pakai palu besi, bisa pakai palu kayu ataupun palu karet. Oke, selanjutnya kita mempersiapkan pemasangan kop, yaitu jangan lupa ini ada lidah kamrat ataupun alur kamratnya. Ini yang satu di bagian bawah kita pasang dulu. Selanjutnya lidah kamrat yang satunya lagi bagian atas kita pasang pada silinder kop atau head cylinder. Oke, kita pasang. Jangan lupa nanti bautnya dikencengin. Untuk sementara kita pakai tangan saja. Pemasangan ini lumayan rumit ataupun harus cermat. Ini kita pasang. Jangan lupa ada bos bloknya, yaitu 2. Biasanya di serong kiri ataupun serong kanan, yang satu di bawah, yang satunya lagi di sebelah kanan atas. Oke, bos bloknya ada 2. Sudah
kita pasang semuanya. Apabila tidak memasang menggunakan boss block, maka akan kemungkinan miring ataupun meleset kemungkinan lebih besar sehingga membuat seker tidak awet. Oke, kita masukkan dengan bantuan dipukul menggunakan palu karet. Oke, selanjutnya kita pasang baut yang menghubungkan kop dengan silinder. Ini bautnya ada 2. Kita memasangnya bisa menggunakan kunci T8 ataupun kunci pas ring 8. Selanjutnya kita baut ataupun kita mur pengunci kop gitu. Ini ada 2 ring kuningan dan 2 ring besi. Yang ring kuningan dua-duanya kita tempatkan di bagian sisi kanan atas bawah. Oke, yang kuningan ada sisi kanan atas bawah, yang besi ada di sisi kiri atas bawah. Karena jalur oli ada di sebelah kanan, maka itu harus menggunakan ring kuningan supaya kuningan itu lebih lentur ataupun bisa lebih rapat. Oke, yang ring kuningan di sebelah kanan bagian baut atas dan bawah. Selanjutnya kita memasang noken as. Ini kita pasang, kita posisikan bagian magnet top dulu. Tuh, tandanya juga bagian noken as harus sejajar. Oke, ini bagian magnet kita lihat posisinya harus ada huruf T. Nah, ini ada huruf T, berarti T itu top atau titik atas. Bila semuanya sudah sejajar, ada tulisan T bagian magnet, terus bagian noken as ada markingnya, itu sudah sesuai. Selanjutnya kita pasang ini lifter SI. Kita baut dulu dengan kunci T8. Selanjutnya kita tekan menggunakan obeng setting, yaitu di bagian tengah ataupun di bagian lifter SI nya. Selanjutnya sudah ditekan, kita masukkan pernya, lalu kita tutup menggunakan baut 10. Kita masukkan pernya, lalu kita baut dengan baut 10. Oke, kita baut, kita kencengin menggunakan T secukupnya. Oke, selanjutnya kita melakukan ini, yang bagian atas kita kencengin dulu bagian lidah kampret supaya tidak terlupa. Selanjutnya kita tutup bagian timingnya. Ini kita ganti sealnya supaya tidak bocor. Selanjutnya kita baut menggunakan baut kunci 8. Oke, kita baut, ini ada 2 bautnya. Jangan lupa bagian magnet juga kita tutup. Ini sudah pasti top ya, kita tutup bagian magnetnya nanti juga. Selanjutnya setelah ini kita melakukan penyetelan klep, yaitu dengan renggang 0,5 sampai 0,8. Oke, kalau ini saya menyetelnya bagian in 0,5, bagian X nya 0,8. Selanjutnya kita tutup bagian samping kanan, yaitu yang menghubungkan ini jalur oli. Untuk menutup ini adalah menutup jalur oli di sebelah sini, sebelah kanan. Itu bautnya ada 3 dengan kunci T8. Oke, kita baut. Ini adalah smash tahun 2004 dengan keluhan berasap tapi tipis. Bila di blayer agak tinggi maka asapnya tambah banyak. Oke, selanjutnya kita setel klep, yaitu yang ini itu sekitar 5. Ini saya setel 5. Kemudian yang X nanti saya setel 5 kendok atau sekitar 7 atau 8. Bila nanti kok terasa kasar bisa dikencengin atau di setel lagi. Selanjutnya kita isi oli supaya tidak lupa. Ini olinya saya menggunakan produk dalam negeri. Oke, dengan kapasitas 0,8 liter ataupun 800 cc. Selanjutnya kita pasang busi. Oke, selanjutnya kita coba hidupkan untuk
Tujuan dari menghidupkan motor tanpa knalpot adalah untuk melihat kepulan asap. Bila tanpa knalpot kita blayer ada kepulan putih, berarti ada oli yang terbakar di dalam ruang bakar. Tapi bila di blayer kok tidak ada asap putih, berarti itu sudah normal. Selanjutnya kita pasang knalpot karena kita sudah yakin bahwa tidak ada oli yang terbakar. Yaitu dengan cara mengeceknya sebelum dipasang knalpot, mesin kita hidupkan lalu kita blayer. Ya, kita lihat apakah ada asap putih di sekitar itu gas pembuangannya. Bila ada berarti ada oli yang terbakar, bila tidak berarti sudah jadi ataupun normal. Setelah kita pasang knalpot, kemudian kita rapikan semuanya. Filter udaranya kita pasang. Oke, ini adalah maraton yang dari sore sampai malam. Terus ini pagi. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita mengecek jalur oli. Kita hidupkan dengan cara kita buka bagian tutup klep atas. Dengan cara dihidupkan lalu di blayer. Ini sudah bagus, ada oli yang keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.